kenapa kok kita harus atau lebih prefer gitu ya, lebih memilih untuk membuat snack kita sendiri? Itu otomatis yang pertama adalah ya kondisi sekarang ini kan lagi pandemi seperti itu ya. Kita kan tidak tahu apakah snack-snack yang dibuat atau snack-snack yang dijual itu apakah baik, higienis atau tidak. Ya, rahasianya pertama bersyukur, kedua juga dari makanan. Jadi makanan sangat mempengaruhi. Saat ini dapat juga mampu untuk menyerap kolesterol sehat. Ya, jadi bagi yang mungkin lagi menjalankan program diet, nah ini bisa untuk pilihan yang tepat ya. Mungkin kan lebih sehat gitu ya. Jadi kalau ayam broiler itu kan sering kali kan bayangannya, oh ini ayam ini diberi obat-obatan, diberi suntikan gitu ya, supaya telurnya besar, supaya dagingnya enak, seperti itu ya. Terus mengandung kalium juga yang mampu untuk mengurangi ini tekanan darah. Ya, kalium itu bisa menyeimbangkan elektrolit dalam darah. Halo sahabat Tak1, balik lagi dalam Spotlight Talkshow seri yang kedua bersama saya Rocky Pandual. Spotlight ini bertujuan untuk memberi motivasi, kemudian memberi semangat untuk kita semua sebagai guru maupun siswa untuk terus berkarya, mengasah kemampuan-kemampuan kita. Dan di seri yang kedua ini kita punya satu topik yang sangat menarik, yaitu how to make healthy snack at home. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana sih cara membuat makanan-makanan sederhana di rumah yang bisa menemani waktu-waktu senggang kita. Karena makanan di saat pandemi ini sangat membantu menunjang kesehatan kita. Jadi kita harus belajar untuk mengolahnya sendiri. Oke, dan talkshow ini kita punya 3 narasumber, dan 3 narasumber ini tentu sudah tidak asing lagi dengan teman-teman. Mereka adalah guru TP kita, dan talkshow ini akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama saya akan lakukan bersama dengan Pak Harto, kemudian sesi kedua akan ada Bu Anita, dan sesi ketiga akan ada Pak Vito. Yang pertama kita akan bersama dengan Pak Harto. Halo Pak Harto, selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali bisa bersama Pak Harto di sini. Oke, Pak Harto mungkin mau menyapa teman-teman dulu, silakan. Oke, ya selamat pagi ya para siswa. Mungkin kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain ya. Nama saya adalah Soeharto, salah satu guru teknologi pengolahan di SMA Kristen kelas 1. Mungkin begitu Pak Rocky. Oke, baik Pak Harto. Hari ini nih, sebelum mulai masak-masaknya, saya sebenarnya tidak jago masak sebenarnya, makanya saya akan belajar bersama dengan Pak Harto. Sebelum mulai masak-masaknya, karena ini membuat snack ya. Betul. Satu pertanyaan pertama, kenapa kita harus membuat snack sendiri? Karena kan sebenarnya bisa membeli dengan sangat gampang. Kenapa sih harus buat sendiri, Pak? Oke, mungkin kenapa kok kita harus atau lebih prefer gitu ya, lebih memilih untuk membuat snack kita sendiri? Itu otomatis yang pertama adalah ya kondisi sekarang ini kan lagi pandemi seperti itu ya. Kita kan tidak tahu apakah snack-snack yang dibuat atau snack-snack yang dijual itu apakah baik, higienis atau tidak. Kemudian yang kedua, ya kita juga sambil mencari pengalaman gitu ya. Mencari pengalaman-pengalaman baru, pembelajaran-pembelajaran baru. Mungkin kalau anak-anak di rumah ya banyak waktu luang, mungkin dihabiskan waktunya hanya untuk bermain. Dengan mungkin saya bisa share untuk hari ini membuat snack yang sederhana, yang sehat, itu juga akan menjadi sebuah pengalaman atau pembelajaran yang berharga, gitu ya. Mungkin kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Harto. Jadi higienisnya kemudian juga pengalaman-pengalaman kita untuk semakin mengasah kemampuan kita. Betul. Baik Pak Harto, hari ini sebenarnya Pak Harto mau buat apa nih? Oke, jadi untuk hari ini saya membuat banana caramel cake. Banana caramel cake. Oke, ini sangat asing bagi saya. Iya. Jadi bahan utamanya di sini kita menggunakan pisang, gitu ya. Oke, pisang. Kemudian untuk membuat karamelnya otomatis kita pasti membutuhkan gula, gitu ya. Jadi di sini juga ada gula. Kemudian untuk membuat adonan cake-nya nanti kita juga akan membutuhkan beberapa bahan, gitu ya. Yang pertama otomatis ada telur, gitu ya. Kemudian ini untuk adonannya kita juga menggunakan gula. Telur yang digunakan 2 butir, ya. Telur ayam kampung. Kalau mau menggunakan ayam broiler mungkin bisa menggunakan 1 butir saja.
karena mungkin ukurannya kan yang lebih besar. Kemudian di sini ada vanili bubuk, kira-kira setengah sendok makan. Kemudian di sini ada air jeruk lemon, kira-kira 1 sendok makan. Ini air perasan ya, Pak? Iya, air perasan jeruk lemon. Jadi jeruk lemon kita ambil airnya saja. Kemudian di sini ada 40 ml minyak. Mungkin kalau mau menggunakan minyak goreng boleh. Kalau mau yang lebih sehat bisa menggunakan olive oil atau coconut oil gitu ya. Di sini saya menggunakan coconut oil. Kemudian ada susu 150 ml. Kemudian ada baking soda atau baking powder ya. Kira-kira 3/4 sendok teh gitu ya. Kemudian di sini ada tepung terigu yang biasa aja gitu ya, yang untuk all purpose gitu ya, yang serbaguna, kira-kira 150 gram. Itu untuk bahan-bahan. Iya, ya, Pak? untuk bahan-bahannya. Masih ada yang belum tersebut? Sudah semuanya. Semua sudah ya. Oke. Sebelum melanjutkan teman-teman, saya mengingatkan buat yang tertarik untuk bertanya-tanya tentang snack yang akan dibuat oleh Pak Harto, teman-teman bisa bertanya melalui Mentimeter. Teman-teman host akan mengirimkan link, kemudian juga passcode-nya, jadi teman-teman bisa langsung bertanya di sana. Jadi silakan untuk langsung berinteraksi dengan kami di sini. Pak Harto, mungkin sebelumnya buat teman-teman mungkin mau mencatat misalkan, jadi boleh secara cepat mengulang kembali bahan-bahan yang digunakan. Jadi ini ada pisang. Pisang ini sebenarnya secukupnya saja. Cuma di sini saya mungkin menggunakan 2 buah pisang. Pisang yang digunakan pun juga bisa aneka ragam ya. Di sini saya menggunakan pisang Ambon. Kemudian tadi ini ada 2 butir telur. 2 butir telur. Ini ada 70 gram gula. Gula pasir. Kemudian ini ada setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ada 1 sendok makan perasan jeruk lemon. 40 ml minyak, 150 ml susu cair, 3/4 sendok teh soda, baking soda atau baking powder. Kemudian di sini ada 150 gram tepung terigu serbaguna. Untuk membuat karamelnya, di sini saya juga menyediakan gula yang lain gitu ya. Kemudian juga ada sedikit mentega sebagai olesannya. Langsung saja berarti ya kita masuk dalam langkah-langkah pembuatannya teman-teman. Mari menyaksikan bersama langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Harto. Silakan Pak Harto. Jadi yang pertama kita akan menggunakan untuk membuat cake-nya, kita akan menggunakan ramekin ya. Mungkin untuk ramekin ini mungkin kalau dari anak-anak tidak punya bisa diganti dengan loyang, atau jika tidak memiliki oven, karena ini kan harus di oven ya, bisa juga menggunakan teflon gitu ya. Jadi biasanya kan juga ada, kalau anak-anak lihat di YouTube itu kan ada yang cake membuatnya menggunakan teflon. Itu juga bisa dipakai untuk membuat cake ini. Cuma di sini saya akan menggunakan ramekin, gitu ya. Untuk yang pertama kita akan membuat layer dari karamelnya dulu, ya. Jadi nanti di sini saya akan mengoleskan. Jadi ini ada kuas, kita akan oleskan menteganya di ramekinnya. Kalau bisa cukup banyak ya, karena nanti kan akan kita taburi gula. Kalau kita taburi gula itu kan gula itu cepat sekali gosong dan lengket ya. Jadi kalau bisa menteganya dibanyaki gitu ya, supaya nanti kuenya tidak lengket. Oke, saya olesi dulu satu-satu. Oke Pak Harto, sini saya bantu. Jadi biar ada pesan kerjanya saya di sini. Oke, ya. Oke, minta tolong ya Pak Rob ya. Mungkin di sini tadi kan ini kan juga ada pisang gitu ya. Jadi mungkin yang sudah kita olesi dengan mentega, kita akan taburi dengan gula. Nggak usah terlalu banyak ya untuk membuat lapisan karamelnya aja. Mungkin setiap dari satu ramekin ini kira-kira hanya 2 jumput gitu aja ya. Yang penting rata di bagian bawahnya dari ramekin ini. Kita taburi secara rata.
Oke, kira-kira cukup. Jadi gulanya ini nanti akan terkaramelisasi dengan menteganya, membentuk semacam layer karamel gitu ya di bawah. Oke. Ternyata saya punya bakat untuk oles-oles. Iya. Ya nggak apa-apa Pak, mungkin Bapak masih belum ada pengalaman, mungkin bisa setelah ini juga ada pengalaman tersendiri gitu ya. Puji Tuhan. Mungkin nanti bisa membuat snacknya sendiri di rumah gitu ya. Jadi setelah semua rameknya kita beri gula gitu ya untuk membuat lapisan karamelnya. Di sini tadi saya kan sudah menyiapkan pisang. Kita bisa susun ya pisangnya. Kira-kira untuk satu ramekin ini bisa 3 buah. Jadi pisangnya ini akan kita potong kira-kira 2-3 cm ketebalannya ya. Jadi kita bisa susun. Atau kalau misalnya pisangnya diganti dengan bahan yang lainnya bisa tidak? Boleh, Kayak bisa. Anak saya tidak higienis ternyata. Bisa Pak, jadi mungkin kalau mau pakai apel juga bisa, atau kalau kebetulan anak-anak punya buah yang lain gitu ya, juga bisa digunakan. Yang biasanya yang paling cocok mungkin apel ya, kalau dijadikan ada saus karamel. Jadi itu ya teman-teman, bisa diganti dengan apel ternyata. Oke, ini kita bisa susun gitu ya. Oke, mungkin ini kita bisa sisihkan dulu. Jadi setelah kita susun seperti ini, jadi bisa disusun 3-3 atau kalau ukuran pisangnya rada besar gitu ya, cukup besar bisa 2 gitu aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa susun seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan membuat adonannya dulu. Kita bisa sisihkan dulu. Nanti kita akan kembali ke sini gitu ya. Kita akan kembali ke ramek ini. Oke. Untuk adonannya peralatannya sih tidak terlalu ribet gitu ya, tidak menggunakan mixer, kita hanya menggunakan ya mangkok gitu ya, mangkok besi, dan ada di sini balon bis gitu ya untuk meratakan adonannya atau mengaduk adonannya. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat istilahnya apa ya, campuran antara telur dengan gulanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan pecahkan telurnya. Kita di sini menggunakan 2 telur ya, 2 telur ayam kampung. Harus telur ayam kampung nggak Pak? Mungkin kan lebih sehat gitu ya. Jadi kalau ayam broiler itu kan sering kali kan bayangannya, oh ini ayam ini diberi obat-obatan, diberi suntikan gitu ya supaya telurnya besar, supaya dagingnya enak, seperti itu ya. Itu ya teman-teman, jadi ternyata pentingnya menggunakan telur ayam kampung. Kalau telur ayam kampung ini kan ya lebih sehat seperti itu. Oke. Jadi di sini ada 2 butir telur. Kemudian kita akan masukkan gulanya 70 gram itu tadi. Kemudian kita juga tambahkan di sini ada vanili tadi ya, yang setengah sendok teh kita masukkan juga. Oke, kemudian kita bisa aduk dulu ya. Kita bisa aduk dulu sampai tercampur rata saja ya, tidak harus gulanya betul-betul larut, cuma sampai tercampur rata saja gitu ya. Jadi semua bahan baik telur maupun gula menjadi satu begitu ya. Jadi kita bisa aduk dulu.
jadi kira-kira sampai seperti ini gitu ya, yang sudah tercampur rata. Jadi bisa dilihat gitu ya, tidak perlu sampai gulanya larut semua. Setelah itu kita bisa masukkan air perasan jeruk lemon tadi yang 1 sendok makan, kita tambahkan. Kemudian kita juga masukkan 40 ml minyak. Kemudian kita juga masukkan 150 ml susu cair. Ini yang pakai yang plain aja ya, tidak ada rasa. Jadi susu cairnya yang tidak ada rasanya sama Betul, sekali. yang plain aja. Ya. Kemudian kita juga langsung masukkan saja tepung terigu serbaguna 150 gram. Kita masukkan langsung. Oh ya, untuk tepung ini alangkah baiknya jika sebelumnya diayak dulu gitu ya, supaya kita bisa tahu mungkin kalau ada yang menggerindil atau mungkin ada semacam kotoran bisa dihilangkan terlebih dahulu gitu. Kemudian di sini kita juga akan langsung tambahkan baking soda atau baking powder. Kemudian setelah semua bahannya masuk, kita akan aduk lagi. Aduknya ini perlahan-lahan saja, tidak apa-apa. Pelan-pelan ya. Pastikan sampai diaduk sampai tidak ada tepung atau bahan yang masih menggerindil gitu ya, yang masih padat-padat, yang masih Menggumpal. ya menggumpal seperti itu ya. Jadi kita bisa aduk sampai licin, sampai halus gitu ya. Ini memang butuh tenaga ya, karena untuk mengaduk ini supaya tidak terlalu banyak bahan yang menggumpal memang butuh tenaga gitu ya. Jadi waktunya juga cukup lama gitu ya, mungkin bisa sekitar ya 5 menitan kita mengaduk ini. Oh, atau ada yang bertanya ternyata. Oke. Apakah dari semua kondimen yang Pak Tarto pakai di sini lemah, rendah lemak atau tinggi protein seperti itu? Untuk rendah lemak mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena kita kan tadi kan hanya menggunakan minyaknya hanya 40 ml saja ya, itu kan sedikit sekali gitu ya. Kemudian apa tadi Pak yang pertanyaan yang kedua? Rendah lemak, kemudian tinggi proteinnya tidak? Untuk protein mungkin berasal dari tepungnya saja ya, tepung gandum itu kan juga ada proteinnya, itu mungkin kita bisa peroleh dari situ gitu ya. Cuma mungkin kita tidak menggunakan protein tambahan lain sih kalau di sini ya. Kita kan hanya menggunakan buah saja gitu ya. Kalau kandungan kalorinya sendiri Pak? Kalau kandungan kalori ini memang makanan yang cukup kalorinya cukup tinggi gitu ya. Karena ini kan juga biasanya namanya kalau anak-anak kalau makan snack gitu ya, itu kan maunya kan juga yang bisa menahan lapar juga gitu ya. Jangan sampai kayak makan snack itu yang biasanya yang makan angin katanya gitu ya. Makan angin itu kan makan banyak, makan 1 bungkus nggak kenyang gitu ya. Paling tidak kita kan juga mencari ya apa ya yang bisa memenuhi kalori kalian gitu ya. Jadi snacknya pun juga snack yang mengenyangkan juga, selain sehat kita juga Berarti snack sesuai dengan topik kita healthy snack. Betul. Ya. Oke, ini kita masih aduk lagi ya. Ternyata mengaduk ini membutuhkan kesabaran. Iya, karena kita harus betul-betul memastikan tidak ada apa ya adonannya yang masih menggerindil atau menggumpal lagi. Teman-teman yang masih bertanya silakan. Jadi nanti adonannya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau sudah licin seperti ini. Jadi mungkin seperti adonan cake yang seperti biasanya gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa kembali lagi ke ramekinnya. Ini saya sisihkan dulu. Ini berarti tahap-tahap terakhir gitu ya? Iya. Kita kembali lagi ke ramekinnya ini. Kita bisa menggunakan sendok gitu ya. Kita tuang secara perlahan-lahan.
menggunakan sendok dan dituang secara perlahan-lahan, jangan dituang langsung semua. Iya. Jadi kita bisa tahu, bisa kita ukur kira-kiranya gitu ya. Oh, ada beberapa yang bertanya tentang, Pak, ini kalau kita nggak punya oven gimana nih, Pak? Nah, itu tadi. Kalau misal tidak memiliki oven, kita bisa menggunakan tadi itu ya, teflon. Jadi menggunakan kompor gitu ya. Jadi itu kan ada wajan teflon biasanya, itu kita bisa menggunakan itu sebagai pengganti loyang. Diisi untuk adonannya kira-kira sampai menutupi pisangnya saja ya, tidak perlu sampai lebih. Nanti adonannya juga akan naik gitu ya, dan pisangnya juga akan secara otomatis dia akan tertutupi. Jadi persis dengan tingginya pisang itu aja kita isi adonannya. Ya. Oke. Kita lakukan ke semua dari ramekinnya ya, kita isi dengan adonan. Saya jadi lapar ternyata ketika melihatnya. Ya sebentar lagi ya Pak ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Jadi teman-teman, ini adonannya tidak sampai penuh dalam cup ini, Iya. tapi cukup menutupi pisangnya saja. Betul, hanya cukup menutupi pisangnya. Jelas banget. Wah, sepertinya banyak yang tertarik. Pak, kalau susunya diganti dengan yang lain misalkan? Mungkin kalau mau mengganti susu itu ya bisa gitu ya. Mungkin mau pakai menggunakan susu yang rendah lemak itu kan juga ada, susu low fat. Cuma otomatis nanti creaminess-nya itu pasti kurang gitu ya. Jadi kalau dari segi rasa atau segi Akan mempengaruhi gitu iya, ya, Pak? akan mempengaruhi. Oke. Kita sisihkan dulu. Setelah kita isi seperti ini gitu ya, kita bisa masukkan ke dalam oven ya. Untuk ovennya bisa di preheat dulu, atau mungkin kalau mau langsung dimasukkan tidak apa-apa, kita akan masaknya perlahan-lahan gitu ya. Jadi tidak usah cepat-cepat. Ya. Jadi kita bisa susun. Oke, di sini kita menggunakan suhu 180 derajat. 180 derajat. Kemudian kita menggunakan api atas bawah gitu ya. Jadi api atas bawah. Untuk waktunya sekitar 20 sampai 25 menit ya. Kita nanti juga setiap oven kan pasti memiliki apa ya? Karakteristik yang berbeda-beda ya. Kita nanti bisa cek kematangannya sendiri menggunakan mungkin tusuk sate atau apa untuk kita bisa tes gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Ini hati-hati ya Pak, jangan sampai ada adegan jatuh. Oke, kemudian kita bisa set timernya. Kira-kira 25 menit. Kita tunggu sampai adonannya matang. 25 menit. Iya, cuma kan mungkin kalian sudah tidak sabar gitu ya, ingin tahu Pak gimana sih hasil jadinya. Oke, ini hasil jadinya ternyata sudah ada, Jadi teman-teman. di sini saya sudah menyiapkan gitu ya. Ini berupa hasil jadinya dari cake-nya tersebut. Jadi kalian lihat ini memang sedikit agak kecoklatan gitu ya, karena ini merupakan lapisan dari karamelnya yang di sisi bawah. Mungkin kalian masih bisa lihat ini ada pisangnya seperti itu, ya. Ada pisangnya. Kemudian kita bisa coba untuk plating ya. Oke, ada platingnya teman-teman.
di sini plating sederhana aja gitu ya. Jadi di sini saya ada gula halus gitu ya, sebagai ya untuk icing sugar supaya kelihatan cantik gitu ya. Dan ada buah stroberi ya, untuk mempercantik lagi. Oke. Tidak usah banyak-banyak, kita sprinkle kecil-kecil aja ya. Karena tadi sudah ada gulanya ya. Iya. Iya Pak, kalau gula yang tadi di awal bisa diganti nggak Pak dengan gula jenis yang lain? Boleh, kalau mau menggantinya dengan madu juga bisa. Bisa ya? Ya, jadi kita bisa menggantinya dengan madu juga boleh, juga bisa. Asal takarannya pas. Iya, Ya? asalkan takarannya pas gitu ya. Oke, kemudian kita bisa hias dengan strawberry. Ya, seperti ini kurang lebih. Jadi inilah hasilnya ya. Jadi banana caramel cake yang sudah kita buat ya. Mungkin kalau di rumah gitu ya, sekali lagi kalau misal bahan-bahannya mungkin tidak sesuai atau mungkin peralatannya tidak memadai gitu ya, ada yang tidak punya ini, tidak punya itu, bisa diganti seperti yang tadi saya katakan. Dan ini merupakan salah satu contoh makanan yang sehat juga, snack yang sehat ya. Karena di sini kita juga menggunakan pisang, dimana yang kita tahu pisang itu kan tinggi akan karbohidrat gitu ya, jadi merupakan snack yang cukup mengenyangkan. Dia juga kandungan seratnya cukup tinggi, kemudian ada kandungan vitamin A dan vitamin C-nya yang juga baik untuk kesehatan kita. Seperti itu. Oke, jadi udah jadi nih teman-teman, banana caramel cake. Iya. Oke, ini snack yang pertama yang kita buat dengan Pak Harto. Buat teman-teman yang tadi sempat bertanya, Pak bisa diulang nggak bahan-bahannya? Tenang saja, kalau memang kalian sempat terlewat, ini akan kami tayangkan di YouTube sekolah, jadi teman-teman bisa mengeceknya juga di sana dalam beberapa hari ke depan tentunya. Jadi tenang saja. Itu Pak Harto, ada lagi yang mau Pak Harto sampaikan kepada teman-teman atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan lagi? Mungkin pesan terakhir gitu ya istilahnya sebelum saya mengakhiri. Mungkin ya di sini mungkin guru-guru TP hanya ya share gitu ya supaya kalian bisa tetap semangat gitu ya. Memang kondisi kita ini kan sedang di tengah pandemi ya, cuma dengan melakukan hal-hal yang positif seperti ini kita bisa membuat snack kita sendiri. Mungkin nanti kita bisa berikan kepada teman-teman kita atau orang tua kita gitu ya. Kita akan membuat apa ya, rasa kepuasan tersendiri gitu ya, rasa bangga tersendiri. Ternyata saya bisa membuat makanan saya sendiri dan bisa mengisi waktu saya dengan hal-hal yang positif. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik Pak Harto, terima kasih untuk tutorial langkah-langkah pembuatan untuk snack kita yang pertama, dan teman-teman kita akan kembali lagi dalam beberapa menit lagi untuk mempersiapkan masuk ke pembuatan snack yang kedua. Jadi teman-teman bisa sembari menunggu dan mengambil minum atau makan, mengambil snack mungkin, silahkan. Jadi kita akan rehat sejenak dan kembali dalam beberapa menit lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, selamat datang kembali teman-teman dalam Spotlight Talkshow seri yang kedua, How to Make a Healthy Snack at Home. Dan di samping saya sudah ada Pak Vito yang akan membantu kita untuk snack yang kedua. Jadi kita akan belajar untuk snack yang kedua. Kira-kira Pak Vito mau buat apa nih? Ya, selamat pagi dulu. Oh iya, saya lupa. Yang menonton anak-anak sekalian. Ya, saya hari ini akan membuat menu makanan sehat, yaitu honey, vegetable, and fruit muffin. Ya, jadi di sini bahan-bahannya itu sangat ini ya, sebenarnya sangat sehat. Oke. Ya, Namanya apa tadi, jelaskan Pak? sehatnya bagaimana. Honey, vegetable, and fruit muffin. Oke, saya lupa pasti. Lanjut Pak, oke. Bahan-bahan yang akan digunakan. Ya, bahan yang akan digunakan ini yang pertama ini ada oat ya. Ini oat 95 gram yang sudah digiling halus ya, supaya nanti memudahkan untuk mencampurnya. Ya, nah di sini oat ini sebagai pembentuk tekstur dan struktur ya, supaya nanti muffinnya itu kokoh. Ya, ini penggantinya tepung. Kenapa saya tidak pakai tepung terigu putih? Karena tepung terigu putih itu dapat mudah sekali untuk menaikkan ini gula darah. Ya, nah
sedangkan kalau oat ini dia kaya akan serat, ya sehingga mudah untuk mengenyangkan dan kenyangnya itu lama, jadi nggak hilang-hilang kenyangnya, sehingga kita akan Bisa tahan lama iya, begitu ya. sehingga kita tidak akan nyemil terus. Kalau nyemil terus kan nanti bisa gendut Itu juga gitu. berpengaruh Iya. terhadap bobot. Iya, betul sekali. Dan saat ini dapat juga mampu untuk menyerap kolesterol jahat. Ya, jadi yang bagi yang untuk yang lagi menjalankan program diet, nah ini bisa untuk pilihan yang tepat ya, karena untuk menyerap kolesterol yang tidak baik itu tadi. Ya, oke, ini tadi oatmeal 95 gram, terus kemudian ada pisang. Nah ini pakai pisang Ambon 1 ya. Ini sudah cukup besar, jadi 1 saja. Kenapa saya pakai pisang Ambon? Karena rasanya manis. Ya, karena nanti kita tidak pakai gula sama sekali. Ingat, gula itu sebenarnya tidak sehat karena untuk menaikkan glukosa dalam darah itu cepat sekali. Ya, itu meningkatkan resiko diabetes begitu. Nah, untuk pisang ini walaupun manis tapi dia tidak, gulanya itu jenis gula yang sehat. Jadi gula alami yang di dalam sini ya, aman, jadi tidak cepat menaikkan resiko menaikkan glukosa dalam darah atau diabetes. Kemudian pisang ini juga kaya akan serat ya, sama kayak fungsinya seperti oat tadi ya, serat untuk mengurangi kolesterol jahat dan membuat kenyang sehingga kenyangnya lebih lama gitu ya. Terus mengandung kalium juga yang mampu untuk mengurangi tekanan darah ya. Kalium itu bisa menyeimbangkan elektrolit dalam darah ya, sehingga dia akan mengurangi resiko tekanan darah yang tinggi, menurunkan tekanan darah atau menormalkan tekanan darah. Bahkan pisang ini juga mampu untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita ya. Bahkan ada penelitian di Jepang itu ya, kalau sarapan minimal 1 buah pisang atau 4 buah pisang itu dapat menyeimbangkan atau memperbaiki metabolisme kita sehingga kita tidak perlu lagi olahraga. Ya itu penelitian di Jepang. Tapi silakan percaya atau tidak percaya, nanti silakan baca sendiri artikelnya. Ya cari-cari gitu ya. Jadi itu pentingnya pisang ya. Iya, jadi tidak perlu olahraga, cuman sarapan 4 buah pisang aja ya sudah bisa memperbaiki metabolisme seperti itu. Kemudian ini bukan kurma ya, ini kismis ya. Kismis ini dari buah anggur yang dikeringkan ya. Nah ini juga menyumbangkan rasa manis tapi juga sehat ya, bukan manis yang tidak sehat. Ini juga mengandung vitamin yang kaya juga ya, vitamin mineral karena dari buah anggur. Kemudian ini ada baking powder dan baking soda dicampur saja, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda untuk mengembangkan nanti ya. Ya tadi ini kismisnya cuma segenggam aja kira-kira, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kemudian ini ada madu ya, madu ini 30 ml, ini sebagai pemanis alami ya. Madu ini fungsinya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sebagai prebiotik. Jadi baik sekali untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, karena kita kan sekarang sedang di masa pandemi ya. Jadi penting sekali untuk meningkatkan imunitas, dan ini juga menyumbangkan rasa manis tapi juga sehat ya, karena gula alami itu sangat baik untuk metabolisme kita. Bahkan walaupun manis, madu ini juga ini sedikit kontradiksi ya, tapi menurut penelitian madu ini bisa menjadi obat diabetes ya kan. Walaupun manis tapi dia bisa mengobati diabetes sebenarnya ya, karena ini adalah gula yang pemanis yang sehat seperti itu. Kemudian ini ada apel, buah apel 1 buah. Ini saya pakai apel yang hijau, Granny Smith ya. Kenapa saya pakai apel yang hijau? Karena dia mengandung rasa asam. Karena kalau manis semua kan rasanya tidak ada warnanya ya. Jadi harus diseimbangkan dengan yang asam seperti itu. Apel juga mengandung kaya vitamin dan mineral, juga serat ya, yang baik untuk tubuh kita. Kemudian ada kayu manis ya, untuk penyedap saja. Kira-kira nanti saya pakainya sekitar setengah sendok teh. Kemudian ini ada wortel ya, wortel yang sudah diparut. Ini saya pakai wortel yang kecil 1 buah diparut ya. Ini kaya akan serat dan juga vitamin A
baik untuk mata ya wortel ini. Jadi yang diparut tadi adalah apel dan wortelnya ya. Kemudian ada garam nanti ya, garam sebagai penyeimbang rasa. Kemudian ada ini saya pakai coconut oil ya. Kenapa saya nggak pakai butter? Butter itu mengandung lemak jenuh yang tinggi ya, sehingga dapat meningkatkan kandungan lemak jahat pada tubuh kita. Makanya saya pakai coconut oil atau minyak kelapa. Ini minyak kelapa ini mengandung polyunsaturated atau lemak tak jenuh yang tinggi ya. Jadi minyak kelapa ini dapat meningkatkan HDL ya, atau high density lipoprotein pada darah kita ya. Nah, jika HDL-nya meningkat, maka menurut penelitian LDL atau kolesterol jahat akan turun ya, karena akan diikat oleh HDL ya. Nah, ini bisa meningkatkan HDL. Ini lemak yang baik ya, minyak kelapa adalah lemak yang baik atau kolesterol yang baik. Minyak kelapa Ya, minyak kelapa. Kalau nggak mau pakai minyak kelapa, mungkin bisa diganti dengan olive oil ya, itu sama, atau canola oil. Tapi kalau olive oil pakailah yang light, jangan yang extra virgin, karena kalau yang extra virgin terkena panas akan teroksidasi dan akan menghasilkan radikal bebas yang akan memberikan efek buruk bagi tubuh kita ya. Jadi pakai olive oil yang light, jangan yang extra virgin. Sama kalau coconut oil ada yang reguler, ada yang extra virgin coconut oil. Pakailah yang coconut oil yang reguler atau yang cooking, yang buat memasak ya, itu tahan terkena panas. Kemudian ada telur. Telur ini juga akan memberikan tekstur dan struktur ya. Ini juga kaya akan protein ya. Kuningnya itu mengandung omega 3 atau lemak yang baik bagi tubuh ya. Jadi semua yang di sini adalah sehat ya, sehat. Semuanya lengkap, pembacaan yang sempurna ya. Jadi tapi ada mentega dikit, nggak apa-apa kalau dikit ya. Ini cuma buat olesan di apa namanya, di cetakannya nanti supaya tidak lengket. Kalau sedikit saja tidak apa-apa, karena kan buat mengoles. Tapi kalau nggak mau pakai mentega, bisa pakai coconut oil tadi untuk mengolesi loyangnya gitu ya. Itu bahan-bahannya berarti ya. Oke, sebelum melanjutkan, teman-teman yang ingin bertanya kembali, teman-teman bisa menggunakan Mentimeter. Teman-teman host akan kembali menyebarkan websitenya dan juga passcode-nya. Jadi silahkan untuk teman-teman bertanya di sana tentang healthy snack yang dibuat oleh Pak Vito. Oke Pak Vito, mungkin kita langsung saja ke langkah-langkahnya gimana nih? Langkah pembuatannya, pertama pasti ditimbang dulu ya semuanya. Oke. Ya, kemudian ya, ini kita campurkan dulu bahan-bahan basahnya ya. Bahan-bahan basahnya ini ada telur ya. Campurkan bahan-bahan Campur basahnya dulu teman-teman. ya. Telurnya pakai 1 butir ya. Kemudian ada coconut oil ya, coconut oil. Nah, ini kita kocok dulu. Kalau kalian mau menambahkan vanili boleh ya, vanili bubuk atau vanili yang pasta atau yang cair untuk meningkatkan aromanya nggak apa-apa. Langsung dicampur saja ke campurannya telur dan minyak tadi ya. Kemudian ini kita kocok dulu, kocok lepas ya, nggak usah terlalu ngembang, tidak perlu. Nah, setelah ini kita campurkan madu ya, jadi bahan-bahan cairnya kita campur dulu semuanya. Jadi ini yang dicampur adalah bahan-bahan cairnya terlebih Cairnya dahulu. dulu. Nah, ini pemanis yang sehat ini ya, madu. Ini madunya kalau bisa madu yang murni ya, karena kan di pasaran kan banyak madu-madu yang campuran ya, ada yang dicampur gula jagung, ada yang dicampur gula fruktosa. Nah itu nantinya akan menjadi tidak sehat ya. Tips untuk memilihnya gimana tuh Pak? Di kemasannya itu kan ada ya, bisa dilihat di kemasannya pure ya, pure honey 100% biasanya, atau kalian bisa baca di komposisinya ya, itu yang paling aman. Kalau komposisinya hanya mengandung madu saja, nah itu yang harus kalian pilih ya. Jangan sampai ada campuran-campuran lainnya. Jadi itu ya teman-teman, penting untuk memperhatikan setiap kemasan yang kita beli, karena di sana ada penjelasannya. Kita campur dulu
ya. Karena madu itu kental ya, jadi harus kita campurkan dengan bahan cair lainnya dan nanti dia bisa larut dan mudah untuk dicampurkan. Ya, ini sudah selesai ya. Kemudian kita urus yang bahan-bahan basahnya. Ini ada pisang. Ini pisangnya kita hancurkan dulu ya. Kita lumatkan dulu. Nah, ini melumatkannya hanya perlu garpu saja ya, yang simpel aja. Jadi tinggal ditekan-tekan begini sampai dia lumat ya atau halus. Ini pasti yang di rumah nggak sabaran ini karena kan kita sudah lama nggak bertemu ya. Sudah lama nggak praktek di lab TP ya kan, pasti kalian ingin melakukan bersama-sama ini. Ini sampai betul-betul halus ya Pak? Ya pokoknya halus saja, nggak usah sampai lembut banget kayak apa ya. Oke. Sampai kayak bubur gitu aja ya. Prof itu ada yang tanya ini enggak mengandung gula yang sangat tinggi ya, karena tadi banyak manis-manisnya. Tapi kan ini gulanya gula alami dari bahan-bahan yang kita pakai tadi, dari buah-buahan ya. Gula alami itu cenderung sehat. Tidak seperti gula pasir yang bisa meningkatkan gula darah dan meningkatkan resiko diabetes. Ya. Jadi itu teman-teman penting sekali untuk memperhatikan pemilihan bahan-bahannya. Jadi ini menggunakan bahan-bahan alami yang tentu tidak akan mengandung gula yang lebih, meskipun mengandung gula yang lebih tapi tetap baik untuk kesehatan. Ya, kita tidak pakai gula pasir sama sekali. Ya, ini semuanya alami, manisnya ini alami dari bahan-bahan yang sehat. Jadi seperti buah, kemudian ada madu juga, ada wortel itu juga memberikan rasa manis. Telurnya tadi Pak Vito menggunakan tetap telur ayam kampung juga ya? Ya, kalau mau diganti warna ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah ini kayak gini ya, saya kelihatan ya di kamera, bagus ya. Nah, seperti ini, kemudian saya singkirkan dulu, kita ambil sendok. Nah, bahan-bahan keringnya dulu ya. Ini ada apel. Nah ini satu tips ya. Ini kenapa apelnya kok masih hijau ya? Padahal kalau apel dikupas itu kan nanti jadinya coklat ya, karena oksidasi. Nah ini tadi saya beri lemon sedikit ya. Lemon itu mengandung vitamin C. Dia akan mencegah oksidasi sehingga apel di sini tidak akan menjadi coklat ya. Demikian. Selain lemon bisa juga diberi garam sedikit aja ya, jangan banyak-banyak nanti asin. Oke. Kemudian ada ini wortel ya. Semisal ini dimakan tiap hari Pak Vito, apakah aman untuk kesehatan? Ada yang bertanya? Aman ya, aman karena tadi yang saya ceritakan tadi ya, seratnya tinggi. Jadi jangan takut gemuk karena ini seratnya tinggi sekali ya, dengan seratnya tinggi dan juga gulanya itu bukan gula yang tadi balik lagi ya. Kalau gula pasir itu kan kalorinya tinggi dan menaikkan glukosa dalam darahnya itu cepat sekali. Full buah-buahan dan sayuran seperti carrot atau wortel ya. Nah ini tinggal dicampur saja, dicampur dulu ya. Campur dulu, kemudian ada kismis. Saya tadi pikirnya ini adalah kurma, tapi ternyata ini adalah Mau diganti kurma ya nggak apa-apa ya, terserah sih. Kurma malah lebih sehat loh kurma ya. Kurma malah terserah ya kalau ini. Oh ya, terus kalau misalkan kalian penyuka coklat atau coklat clover, kalian boleh tambahkan coklat, tapi jangan yang ada manisnya. Jadi pakai yang dark coklat murni ya, sekitar 70% ke atas. Memang rasanya lebih pahit tapi lebih sehat karena kandungan gulanya rendah kalau dark coklat itu ya. Nggak apa-apa campurkan dark coklat. Kita aduk dulu, kemudian ada kayu manis untuk menyedapkan aroma dan rasanya.
Kita pakai sedikit saja ya, supaya tidak aneh rasanya ya. Cuma setengah sendok teh saja. Setengah sendok teh gula manis. Kayu manis. Oh, Kayu manis. otak saya keluar. Terus ini ada baking, oh ya baking powdernya sebaiknya kita campurkan di oatnya ya, bahan kering dengan bahan kering. Oh tadi ada yang bertanya, bedanya baking powder sama baking soda apa? Baking powder sama baking soda ini bedanya gini, kalau baking soda itu dia akan bereaksi menghasilkan gas CO2 jika dia terkena asam. Asamnya dari mana? Dari buah-buahan ini tadi. Sehingga kalau sudah mengeluarkan gas, si adonannya nanti akan mengembang waktu di oven nanti. Nah, kalau baking powder itu tidak perlu terkena asam, tapi dia bisa mengembangkan. Hanya saja baking powder ini pengembangannya kurang bisa mengembang daripada baking soda. Makanya itu dicampur baking sodanya baking powdernya ini untuk menstabilkan saja sebenarnya. Jadi tidak full baking soda seperti itu. Ya, kita campur dulu, kita lanjutkan. Kemudian kita beri oatnya sedikit dulu ya, sedikit dulu biar nanti tercampurnya biar rata. Ini tadi pengganti tepung tadi ya? Ya, pengganti tepung. Kalian juga bisa kalau mau pakai tepung ya, pakailah tepung yang whole wheat ya, yang tepung gandum. Tepung gandum. Ya, whole wheat itu kandungan seratnya juga tinggi. Beda sama tepung terigu ya. Whole wheat itu tepung yang mengandung ini apa? Kulit-kulit dari gandumnya itu sendiri. Kalau kalian pernah makan roti yang warnanya coklat, ya, yang ada serat-seratnya kecil-kecil itu, nah itu namanya whole wheat flour. Ya. Ini memang sepertinya seperti kata Pak Vito tadi, banyak yang kangen kayak banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sini. Ini garam ya, garam kita pakai pinch of salt aja. Kalian tidak sampai bisa diserang stylenya masing-masing. Nah ini campuran yang telur tadi ya, telur, madu, minyak kelapa tadi ya. Kita masukkan di sini. Mudah bukan caranya? Gampang banget ini, kamu bikin di rumah bisa. Ini nggak perlu oven berarti ya Pak? Nah ini nanti mau saya oven. Tapi kalau kalian tidak punya oven di rumah, kalian bisa pakai pan ya. Wajan yang datar itu. Nanti kalian bikin seperti pancake. Jadi kamu ambil 1 scoop, kemudian ditaruh di pan-nya, dipipihkan, gitu ya. Supaya lebih sehat pakai minyak kelapa tadi. Jadi pan-nya itu dikasih minyak kelapa dulu, setelah itu baru diberi ini adonannya ini dipipihkan. Ya, nanti jadi pancake. Tapi apinya kecil saja, supaya tidak mudah gosong. Apinya kecil, nanti dipanaskan sekitar 3 menit, kemudian dibalik ya. Dipanaskan selama 3 menit. 3 menit satu sisi. Satu sisi. Per sisinya 3 menit. Kalau ada tutup ini penutup wajannya, mending lebih baik ditutup ya, supaya nanti dia efeknya seperti oven, supaya matang sampai dalam. Ya. Sebenarnya manggangnya lebih enak pakai butter ya rasanya, tapi butter itu kan kurang sehat ya, karena lemak jenuhnya tinggi. Jadi ini berarti pakai pastikan kesehatan. Iya. Jadi pakailah minyak kelapa atau light light olive oil ya. Nah ini sudah jadi adonannya seperti ini, bisa dilihat ya.
Sekarang kita akan masukkan ke cetakannya, ya. Ini cetakannya seperti ini. Terserah mau pakai cetakan apa, boleh pakai yang kalau punya keramik seperti ini boleh, atau mau pakai cupnya muffin atau cupcake juga boleh, ya. Bebas mau seperti apa. Ini kita kasih minyak kelapa dulu atau kasih mentega dulu, ya, biar tidak lengket. Supaya tidak lengket. Dikit saja ya, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, sebelumnya saya sampai hampir lupa ini ya. Sebelumnya ovennya kita panaskan dulu ya, supaya nanti ketika kita masukkan sudah panas. Atur di suhu 180 derajat ya. Kemudian apinya atas bawah. Terus nanti waktunya 25 menit ya. Waktu pemanggangannya 25 menit. Biarkan sampai panas dulu, kemudian baru kita masukkan. Nah, ini saya pakai scoop. Kalau cetakannya seperti ini kira-kira 2 scoop ya, 2 scoop es krim. Ini wajib menggunakan scoop atau Pakai ini aja boleh, bebas ya, bebas pakai apa namanya? Kalau sendok juga bisa. Ya, seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Ya. Ingat ya, ovennya tadi 180 derajat, api atas bawah, waktunya 25 menit. 25 Ya. menit gitu ya. Oke. Nah, begitu kira-kira cara pembuatannya. Saya mau sulapan dulu, ada yang sudah jadi. Ya, saya sudah menyiapkan ini. Nah, yang sudah jadi sudah ada yang jadi. Ya, ya, seperti ini. Ini butuh bir salami atau tidak? Munda Pak, taruh dulu. Ini saya kasih garnish strawberry ya supaya cantik. Ya, jadi seperti ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini ya. Ini seperti ini penampakannya. Ya, tadi saya kasih apa namanya strawberry di atasnya. Mau saya dekatkan. Tidak apa didekatkan. Ya, tidak perlu. Biar kelihatan maksudnya. Ya. Oke, nah nanti toppingnya terserah, buah-buahannya boleh pakai cherry atau apa, pokoknya buat mempercantik. Tapi kalau misalkan, wis Pak, langsung tak makan aja ya sudah, nggak usah cantik-cantikan, kan mau dimakan sendiri. Jadi boleh langsung. Tapi kalau mau disajikan ke pacarnya atau ke orang tuanya, nah itu mau diperindah boleh. indah gitu ya. Oke, gitu aja. Itu total semuanya Pak. Ya. Ada lagi nggak yang perlu Pak Vito sampaikan kepada teman-teman yang perlu diperhatikan lagi dalam pembuatannya semua? Yang perlu diperhatikan tidak ada sih, karena ini kan pembuatannya sederhana, tinggal nyampur-nyampur aja sebenarnya. Jadi itu teman-teman, Sederhana. saran snack dari Pak Vito tentu sehat sekali. Banyak yang tadi bilang di sini, wah ini kok banyak sekali gulanya, tapi tenang saja, ini gula-gulanya dipilih yang alami, jadi tidak akan Ya. merugikan buat tubuh kita Alami sendiri. dari buah itu sendiri. Ya, jadi. Baik teman-teman, itu snack kita yang kedua. Sebentar lagi kita akan masuk dalam snack yang ketiga, jadi kita akan kembali rehat sejenak. Teman-teman boleh mengambil minum, boleh mengambil makan, atau boleh sambil bersantai-santai menonton video profil sekolah mungkin, dan kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih Pak Vito. Terima kasih. Oke, selamat datang kembali teman-teman dalam Spotlight Talk Show seri yang kedua, How to Make a Healthy Snack at Home. Di samping saya sudah ada Bu Anita. Halo Bu Anita. Kalau ada dengan Bu Anita, kalau tadi dua guru Jawa, sekarang dengan salah satu guru yang cantik ya satu. Bu Anita, teman-teman kalau lihat Bu Anita tetap sehat dalam usia yang segini, kira-kira rahasianya apa sih Bu Anita? Ya, rahasianya pertama
bersyukur, kedua juga dari makanan. Jadi makanan sangat mempengaruhi untuk kita ya. Apalagi sekarang kan pas menunya adalah manusia. Oke, jadi salah satunya adalah bersyukur, kemudian berikutnya ditunjang dengan makanan. Makanya kita melihat wanita begitu fresh, begitu cantik di sini. Jadi kalau teman-teman melihat saya kemudian kurang semangat, itu artinya saya kurang makan hari ini. Jadi oke teman-teman, kita akan masuk saja dalam tutorial makanan yang ketiga oleh Bu Anita. Boleh Bu Anita, ini mau buat apa nih? Oke, hari ini saya akan membuat vegetable cherry ball. Gimana? Sekali lagi. Vegetable cherry ball. Oke. Oke, bahan-bahannya sangat mudah ya para siswa ya. Jadi yang pertama adalah buncis. Buncis ini cukup diperlukan dua aja, ya nggak usah banyak-banyak ya kan. Oke, ini buncis. Dua, nggak perlu banyak-banyak, cukup dua. Seperti program pemerintah. Oke. Terus kemudian wortel. Wortel ini cukup satu saja dengan ukuran sedang. Oke, kebetulan ini sudah saya slice ya. Jadi sudah saya kecilkan dulu, tinggal nanti dipotongnya aturannya nggak? Tipis-tipis. Jadi nanti seperti ini, kecil sekali, tipis sekali. Nanti akan saya praktekkan. Oke, siap. Terus kemudian bahan yang ketiga ini adalah potato. Potato ini cukup ukuran kecil satu aja. Nah, selain dari bahan-bahan ini, sayuran ini bisa diganti dengan sayuran yang lain. Silakan, tidak apa-apa. Jadi ini nggak harus bahan yang ini, boleh diganti. Ya, kentang. Kemudian untuk rasanya kita pakai seperti ini. Disiapkan daun seledri, kemudian daun bawang, kemudian bawang putih 2 siung. Kemudian saya siapkan juga merica sedikit aja, setengah sendok teh gitu ya. Kemudian kaldu ini saya pilih untuk yang totole, jadi kaldu jamur. Ini jauh lebih sehat dibandingkan dengan Raiko ataupun Magic dan sebagainya. Terus jangan lupa juga garam. Ya, garam. Nah, untuk bahan pengikatnya ini adalah tepung tapioka. Perbandingan tepung tapiokanya memang harus jauh lebih banyak dibandingkan dengan tepung terigu. Tepung tapioka dan tepung terigu. Tepung tapioka, kemudian ini tepung terigu. Kalau secara fisik tepung tapioka jauh lebih putih dan kemudian kalau dirasakan jauh lebih licin. Kalau kandungannya sendiri? Kalau kandungannya ini memang kandungan tapioka, karena tapioka berasal dari ubi kayu singkong. Jadi ini adalah pati. Tapioka adalah pati dari tepung atau pati dari ubi kayu, sehingga murni kandungannya adalah karbohidrat. Oke. Sedangkan tepung terigu yang digunakan itu yang all purpose aja. Tepung terigu sendiri selain dia mengandung karbohidrat juga protein. Jadi proteinnya juga tinggi. Jadi karbohidrat dan juga protein. Oke, ya. Kemudian vitamin mineral kita dapatkan dari sayur-sayuran. Oke. Sebelum melanjutkan Bu Anita dan teman-teman, buat yang ingin bertanya silahkan kembali ke Mentimeter. Teman-teman host akan kembali menyebarkan linknya dan juga passcode-nya. Teman-teman bisa mengecek di sana sehingga bisa berinteraksi langsung dengan kita di sini. Baik, kembali Bu Anita, kita mulai saja. Gimana nih langkah-langkah untuk pembuatannya? Oke, langkah-langkahnya sangat simpel ya para siswa ya. Jadi untuk wortel, jadi kita buat seperti ini untuk julienne. Jadi para siswa mungkin kelas 11 ini sudah mengenal. Kemudian kita iris tipis. Wortelnya diiris tipis-tipis. Ya, iris tipis-tipis.
seperti ini, sama tipis sekali. Setipis perasaan. Setipis, betul. Setipis perasaan kita. Tapi jangan terlalu tipis ya. Oke, jangan terlalu tipis. Nanti jadi sensitif. Oke. Oke, terus kemudian yang kedua adalah buncisnya. Buncis sudah sama, tapi pastikan semua sudah dicuci bersih ya. Pastikan semua sudah dicuci bersih dan ini diirisnya sangat tipis, nggak terlalu tipis juga sih. Oke, saya kasih beberapa irisan aja karena sebelumnya sudah saya siapkan. Terus kemudian untuk kentangnya, oke. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanya-tanya, silahkan. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin agak tidak senang mengonsumsi sayur-sayuran, bisa diperhatikan ini pengolahan baru untuk sayur-sayuran, jadi bisa teman-teman masukkan dalam list teman-teman sendiri. Oke, semuanya sudah terpotong. Oke, sudah terpotong. Kemudian kita lanjutkan untuk bawangan. Kemudian lanjut ke bawang putih. Bawang putih ini digeprek dulu ya. Ini geprek untuk mempermudah motongnya atau Betul, supaya lebih hancur lagi. Kemudian rasanya kan lebih menyebar gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk potongan besar nanti takutnya tergigit terus besar-besar. Iya, Terus rasanya pasti juga, aneh kan. aromanya juga nggak menyebar dengan sempurna. Untuk teman-teman yang vegetarian, jadi ini sangat cocok juga ya. Jadi camilan tidak ada sama sekali kandungan hewaninya. Oke, selanjutnya karena di bowl besar ini saya sudah tuangkan untuk kentangnya, kemudian bawang, kemudian saya tambahkan wortel. Terus kemudian selanjutnya buncisnya. Oke. Kurang ini ya, seladri. Jadi seladri kita cincang halus. Bisa cincang-cincang seperti ini, teman-teman perlu hati-hati supaya tidak tercincang-cincang juga tangannya. Jadi perlu hati-hati teman-teman.
adalah merica ya. Merica dengan sendok teh aja, ya. Kemudian kaldu juga secukupnya aja. Kemudian untuk garam juga kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah, selanjutnya kita tuangkan, ini tepung tapioka kita tuangkan 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus kemudian untuk tepung terigunya kita tuangkan 4. Oke, lalu kita aduk, kita ratakan ya seperti ini. Sebelum ditambah air. Oke, sebelum ditambah air dilarutkan dulu ya. Dicampur dulu sampai rata, sampai homogen. Nah, ini memang sengaja sayurnya tidak direbus dulu ya, supaya nanti akan terasa kalau matang itu akan terasa crunchy-nya. Kalau semisal ini dikonsumsi oleh orang tua, jadi bisa juga di blanching dulu atau direbus dulu sebentar, kurang lebih 3 menitan, terus kemudian baru dicincang. Oke, yang terakhir akan saya tambahkan air. Nah, untuk air ini jangan langsung ya, jadi apapun yang kalian dapatkan mungkin dia di YouTube atau resep di online gitu, jangan langsung percaya dengan takarannya. Jadi sesuaikan dengan keadaan, karena kadang-kadang untuk keadaan tepung ini lembab, kita nggak tahu penyimpanannya bagaimana. Kalau lembat berarti dia sudah mengandung kadar air yang lebih tinggi dari normalnya. Jadi kita tambahkan sedikit-sedikit. Jadi airnya ini tambahkan sedikit-sedikit ya. Sampai nanti bisa dibulat-bulat. Nah, seperti ini ternyata apa? Agak kelembayan ya. Nah, saya tambahkan sedikit tepung lagi. Misal adonannya terlalu cair, kembali tambahkan tepung lagi supaya tidak terlalu cair. Nah, selagi mengaduk seperti ini, jangan lupa untuk memanaskan dulu peralatannya. Kita memakai steaming atau dandang gitu ya, pakai dandang. Jadi jangan lupa. Kalian semua masih ingat kan? Untuk menyiapkan dulu peralatan yang ada. Jadi dipanasi dulu. Ya, ini dipanasi dulu. Nah, sampai akhirnya sudah berasa, baru kemudian kita siap untuk mencetaknya. Sampai airnya mendidih semacam itu. Betul ya. Jadi pastikan airnya mendidih dengan cara melihat sudah ada asap. Nah, seperti ini sudah bisa dibentuk ya. Seperti ini sudah bisa dibentuk. Kalau tidak mau tangannya kita kotor, bisa memakai 2 sendok. Memang tidak bisa bulat bagus ya, tapi paling nggak
terus supaya higienis juga. Oke, kita lakukan untuk moldingnya, untuk pembentukan. Nah, karena kita menggunakan di sini adalah banyak tepung, pasti nanti akhirnya akan kesulitan mengambil. Jadi untuk alasnya atau bagian tengah dari dandang ini kita kasih dengan olesan minyak. Ya, minyak goreng ya. Oke, ini sudah mendidih. Jadi kita cetak dulu ya. Ini bentuknya wajib bulat atau boleh yang bentuk-bentuk lain? Boleh. Semisal saya mau bentuk love. Mau bentuk love juga boleh. Ya, dikasihkan ke orang tua atau ke pacarnya gitu boleh. Boleh dikreasikan semacam Boleh. itu. Jadi menggunakan cetakan yang love itu juga ada, tapi jangan lupa diolesi dulu dengan mentega atau minyak ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, berapa lama? Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya, 15 sampai 20 menit. Nah, karena ini sudah siap ya, sudah ada yang jadi. Oh, udah ada yang jadi. Sudah ada yang Seperti jadi. tadi kita main sulap-sulapan ternyata sudah ada yang jadi. Jadi waktu masaknya itu 15 menit ya? Iya, 15 menit. Tapi pastikan sudah mendidih dulu ya. Oke, sudah ada yang jadi. Saya ambil dulu. Jadi kita masuk dalam tahap yang terakhir gitu ya? Iya, ini adalah langkah yang terakhir. Kalau misalnya mau dimakan langsung ya nggak masalah, ya. Mau dimakan misalnya dicolokin dengan dicocol dengan saus tomat, saus sambal itu jauh lebih enak. Ya. Jadi bentuknya seperti ini karena saya moldingnya itu dengan sendok ya. Nah, terus kemudian bisa kalau kalian lihat itu bening, karena beningnya ini karena peran dari tapioka tadi, karena pakai tapioka. Nah, kalau para siswa pernah makan cimol, cilok, teksturnya hampir sama. Cuman ini lebih sehat karena kita kasih sayur-sayuran di dalamnya. Ini cimol versi sehat. Cimol versi sehat. Daripada beli di luar banyak MSG-nya. Lebih bagus buat sendiri sebenarnya. Bagus buat sendiri, bahannya juga murah juga. Jadi ini sudah jadi teman-teman. Oke, ini sudah jadi. Jadi bisa dicoba, rasanya juga enak, tidak kalah dengan yang lainnya. Dan kemudian alatnya juga mudah didapatkan. Pasti di tiap rumah kalian pasti ada. Alat dan bahannya mudah didapatkan dan ini mudah juga untuk dikelola oleh teman-teman di rumah. Boleh Ibu dari namanya apa? Saya sampai lupa. Vegetable cherry ball. Ya, itulah namanya. Walaupun tidak seperti bola ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Anita, terima kasih juga untuk Pak Harto, terima kasih juga untuk Pak Vito yang sudah membantu kita belajar bersama-sama untuk membuat snack hari ini. Ada hal-hal yang mau Bu Anita sampaikan lagi untuk terakhir? Saya rasa sudah. Kalau mau misalnya tidak suka tipe sayuran seperti ini atau mungkin diganti dengan bayam, kol dan yang lainnya silakan. Oke, jadi ini terbuka untuk diganti dengan apa saja? Boleh. Asal asupan sasarannya adalah makanan sehat, di situ harus ada
untuk sayuran. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman narasumber yang sudah membantu kita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jadi penting sekali untuk memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh kita. Salah satunya juga snack. Snack biasanya dipakai untuk nonton, mungkin sambil menemani kita nonton, menemani kita sambil belajar, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Penting sekali untuk memilih makanan yang sehat untuk tubuh. Demikian Spotlight Talk Show seri yang kedua dengan topik How to Make Healthy Snack at Home. Semoga talk show ini bermanfaat buat teman-teman dan buat teman-teman yang mungkin kehilangan beberapa momen atau kehilangan, aduh ini kok saya lupa tahap-tahapnya. Kembali nanti kami akan menayangkan ini melalui YouTube Sekolah. Jadi terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Rocky, terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.